Salam budaya. Selamat datang kembali di channel Nonton Pameran Seni Jogja. Sore hari ini kita akan jalan-jalan nonton pameran drawing di Chandli Art Academy dengan tajuk di Pixsen. Pameran berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 31 Agustus 2023. Ojo lali di subscribe. Chandli Art Academy (CAA) adalah sekolah seni rupa alternatif yang berfokus pada pengajaran realis. Sebelumnya, CAA dikenal dengan nama Drawing Home Studio. Diinisiasi pada tahun 2018 oleh Chandra Rossellini, seorang seniman drawing. Chandra percaya bahwa penguasaan teknik realis mampu membangun kuda-kuda yang kuat bagi siapapun untuk mengembangkan lini artistiknya secara mandiri dan berkualitas. Realis adalah teknik yang bisa dipelajari. Secara singkat dan sederhana, aliran seni realisme adalah aliran yang menggarisbawahi bagaimana sesuatu terlihat sebagaimana adanya oleh mata. Hadir dan bergerak di Prancis pada pertengahan abad ke-19, realisme sebagai gerakan seni dan sosial berusaha menunjukkan bahwa manusia pada kesehariannya juga berhak untuk direpresentasikan secara artistik. Realis secara umum juga digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang sangat mirip foto. Chandli Art Academy (CAA), sebelumnya Drawing Home Studio, merupakan sekolah seni rupa alternatif yang berpegang teguh pada pengajaran dasar-dasar realisme. Diinisiasi dan dikepalai oleh seniman drawing realis, Chandra Rossellini. CAA percaya pengetahuan yang mengakar di pengajaran realis logika kebentukan, cahaya, sampai alat bahan mampu memperkuat fondasi pengetahuan dan kemampuan seni rupa siapapun yang ingin mengembangkan lini artistiknya. Setelah 5 tahun beroperasi, trial and error, dan terus mengevaluasi cara-caranya, di kesempatan ini CAA mempersembahkan 40 karya peserta didiknya. Mereka telah mengikuti program CAA selama rata-rata 4-6 bulan dengan rentang usia 7-20 tahun. Peserta pameran: Akhaya Purnama, Alexander Baruna, Ananta Derahayu, Benedikta Anggi, Bernadetta VA-nya, Chandra Rossellini, Giancello Argi, Imelda Erki, Joshua Owen, Marcella Gunawan, Matthew Marvel, M. Farel Atala,
Paulo Alden Rahadian. Runi Febriana. Syakiela Abeda. Tatiana Leora. Ada telur karyanya Yosua, terus ada yang jadi poster dari karyanya siapa? Tirzana Gleda. Ini juga masih proses belajar karena dari Yohana Karen. mulai pengen seni rupa ya, pengen masuk ke sini. Di sini juga ada karyanya Arka. Arka itu usianya 13 tahun. Ini sama karyanya Arka. Terus sampingnya ada karya Matthew. Terus sampingnya Gleda yang tadi adik kakak itu yang bikin apa ini videonya. Nah, terus yang sebelahnya itu tekstur itu parinya. Ini studi tekstur waktu itu. Di sebelah kanan itu Leora sama kayak tadi yang bikin ramen juga. Terus sebelahnya itu ada Farel. Sebelahnya ada Tupperware, ini punyanya Matthew sama yang Anji. Ini Anji kesayangannya dia. Terus ini Tupperware kesayangannya dia. Dia bikin underscore langsung waktu itu. Jadi ditanya mau gambar apa? Bingung kan? Aku mau bikin Tupperware, oke gitu. Jadi ini langsung apa ya? Terus sebelahnya juga Matthew juga. Pilihan dua-duanya karena dia lagi pengen makan tapi Halo, nama saya Chandra. Saya adalah pendiri CAA, Chandra Art Academy, dan samping saya Ananta yang juga membantu di bagian manajemen dan operasional program. Ya kita berdua ngejalanin ini gitu kan ya. Awalnya itu saya sendiri bikinnya karena tahun 2018 saat itu saya masih baru masuk S2 waktu itu, S2 di ISI Yogyakarta. Karena kebutuhan saya sebagai seniman juga kan ya, butuh studio yang besar dan karena tidak punya kolektif, jadi saya membuat ya inisiasi lah untuk berbagi di ruang studio saya sendiri. Awalnya masyarakat sekitar dan itu free, itu saking ramainya beberapa karya juga ada yang rusak karena banyak antusias warga yang tidak terkontrol gitu kan. Jadi aku stop dulu tuh awal-awal tuh, terus akhirnya mulai memberanikan diri untuk membuka kelas gitu, tapi bayarnya bebas gitu. Waktu itu masih sukarela. Kalau kamu memang serius, saya bantu waktu itu. Ada salah satu murid pertama itu buat kelas ini intensif portofolio waktu itu, mau keisi waktu itu. Tapi selama proses masih ritmenya masih kurang oke lah gitu. Masih meraba-raba juga karena waktu itu saya juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi pelan-pelan udah mulai terbentuk tuh karena banyak bergesekan dengan teman-teman yang mau belajar, mau sharing gitu kan. Jadi saya juga jadi menyesuaikan diri termasuk metode pengajarannya sendiri. Terus berjalannya waktu mulai banyak anak-anak yang masuk ya, dari kelas portofolio, terus kelas untuk hobis dan semacamnya, atau hanya untuk melatih skill aja gitu. Dan di tahun ini ya
sudah 5 tahun Drawing Home akhirnya memberanikan diri dan memantapkan untuk kita ganti nama untuk branding baru itu karena untuk kedepannya saya membuat ini tuh punya pandangan kalau cita-citanya, harapannya aku tuh mau bikin kelas yang sama seperti di Cina dan Eropa, sekolah yang khusus untuk skill fundamental dan fokusnya sama teknik-teknik realis. Jadi ya akhirnya aku bikin itu juga karena 2016 itu sempat ke Cina waktu itu, di Beijing itu ada sekolah khusus untuk masuk universitas dan guru-gurunya juga master drawing dari Cina gitu kan, dari satu Cina itu bergabung buat komunitas bikin tempat les-lesan gitu ya. Jadi aku terinspirasi juga, terinfluence juga dan Rusia juga salah satu referensiku juga untuk bikin sekolah yang khusus realis. Tapi karena Indonesia kan masanya kan tidak sebanyak Eropa atau Cina gitu, jadi pelan-pelan. Malah masuknya dari anak-anak dulu, dari tadinya kan niatnya kan untuk dewasa, ternyata dewasa minatnya belum terbangun ya, akhirnya anak-anak di sini antusias. Karena memang mungkin di Jogja sendiri sanggar itu kan menjamur ya. Jadi awalnya dikiranya sanggar gitu. Bu, saya bukan sanggar. Jadi itu juga salah satu yang mendorong saya dan Ananta untuk menentukan ini akademi aja gitu. Karena takutnya dikira sanggar lagi gitu. Karena memang bukan sanggar. Itu sih. Terus memang pengennya sih kedepannya dalam ruang studio itu yang benar-benar base studio kayak di studio di universitas gitu, dari peralatan dan semacamnya, metodenya juga. Cuman memang pelan-pelan lagi gitu. Kita juga pelan-pelan untuk masukin kurikulum yang ada di kampus di anak-anak. Makanya juga sekarang sudah ada batas umurnya juga. Mungkin anak nambahin apa ya, mungkin dari 5 tahun Drawing Home itu tuh prosesnya lebih ke trial and error ya. Yeah. Jadi banyak peserta didik yang latar belakangnya sangat bermacam-macam, dari usia itu benar-benar macam-macam, lintas disiplin juga itu jadi modal yang akhirnya diolah lagi sama Chan untuk merumuskan materi yang akhirnya kami aplikasikan sekarang. Tapi untuk materi ajarnya sendiri sebenarnya masih berkembang ya, kita akan terus menerus mengikuti, menyesuaikan, dan kita kan pakai istilahnya tentor kalau di karena kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Jadi dalam prosesnya juga bukan anaknya belajar, tapi aku juga belajar menghadapi anak ABK bagaimana sih, menghadapi anak-anak yang lintas disiplin yang memang sebenarnya dia tertariknya sama, misalkan ada salah satu murid kami dokter atau dosen gitu kan, atau hanya ibu rumah tangga, itu kan juga secara sosial, secara banyak lah macamnya, bedanya banyak. Jadi kita juga belajar dan berusaha menyesuaikan, saling menyesuaikan gitu. Jadi kita banyak berdialog juga ya. Jadi bukan hanya sekedar menggambar, tapi kita ada diskusi antara kami dan para siswa. Untuk hobi sih mereka mengalir aja. Kalau hobis ya, karena kan kalau dituntut nanti dia stres. Asiknya hilang, malah jadi nggak mau gitu kan. Jadi kita mencoba menjaga untuk dia tetap semangat. Kalau itu fokusnya kami ke sana. Bagaimana dia menggambar dengan hal yang mereka sukai, mereka inginkan gitu. Jadi lebih membebaskan untuk hobis. Tapi kalau untuk yang kurikulum yang pasti itu biasanya untuk kelas-kelas anatomi biasanya kan gitu tuh terstruktur. Terus still life biasanya gitu, walaupun itu juga nanti dapat juga yang hobis gitu. Terus sama portofolio untuk masuk universitas itu kan ada acuannya ya, ada standarnya. Jadi kita benar-benar nge-push anak-anak untuk atau peserta didik ya yang mau masuk universitas masuk standarnya kampus, entah itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi lebih ke kita selalu tanya goalmu apa mau masuk sini, jangan ikut-ikutan sama orang gitu, nggak tahu bingung mau ngapain.
Kalau mau belajar apa. Jadi kita selalu tanya gitu. Mungkin itu juga bedanya sama les-lesan yang lain. Nah, ada level 1, 2. Kami itu nggak ada level 1, 2, tapi kemampuanmu sampai mana? Karena kalau misalkan dipisah-pisahin jadi apa ya, agak kurang gimana gitu ya. Kami kurang seret soal itu, soalnya karena yang namanya kemampuan itu kan, apalagi skill itu kan bisa kita apa ya, pelajari. Kalau misal ada seniman bilang skill itu bisa dibeli, ya memang kalau kamu punya uang, kamu belajar untuk gitu kan. Itu juga sama kan, tapi kami selalu menekankan untuk kamu mau masuk sini mau gambar apa, mau bisa apa, selalu tanya itu. Karena kalau misalkan bertahap kan mungkin bosan, ada orang yang pengen gambar cuma manusia, ada yang cuma fokus pengen hewan. Kita akan bikin apa ya namanya, treatment khusus ya untuk menyesuaikan untuk anak. Tapi kalau untuk kampus kayak misalkan gambar untuk apa, suasana itu benar-benar belajar dari garis, bidang, terus sampai anatomi, perspektif itu, komposisi, warna dan segala macam kita belajar. Teori warna juga kami juga mengajarkan. Memang arahnya ke sana. Tujuan utama malah harapannya memang ke sana. Makanya juga kami juga pelan-pelan. Kita tidak memikirkan murid itu sebanyak-banyaknya, kan enggak. Jadi lebih ke bagaimana anak-anak ini berkualitas itu. Mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Lagi pula dalam prosesnya pun mereka bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat kekaryaannya. Mereka bisa melawan kantuknya, masa malas kayak gitu. Ada komitmen untuk mengerjakan satu karya, itu kan punya komitmen besar ya. Gak semua anak berani untuk menyelesaikan karya yang wah kok realis bagus banget gitu, terlalu bagus buat aku. Tapi saya selalu belajar dan apa ya, belajar untuk mentreatment anak itu, dan apa ya, kita berbagi sharing gitu. Kalau nggak pede nggak apa-apa kok, namanya juga proses, nanti juga bisa. Kalau aku nggak bisa kata-kata afirmasi ya semacam gitu. Kalau aku bisa nambahin dikit sih, yang agak sulit dengan anak-anak sekarang tuh karena media sosial yang suka nampilin karya-karya bagus cepet, yang prosesnya tuh suka nggak dilihatin, latihannya tuh nggak dilihatin. Jadi kan ada pressure sendiri di mana mereka, kok gambarku nggak bagus sih gitu, kok aku latihannya lama sih, padahal kan yang mereka nggak tahu banyak orang yang latihannya memang lama gitu untuk bisa mencapai hasil yang bagus. Jadi intinya sih di sini, kalaupun nanti besok jadi akademi yang besar gitu, amin gitu, tetap dengan pendirian belajar fundamental itu nomor 1. Karena kalau kamu sudah belajar fundamental, sama aja kayak belajar bela diri, kuda-kuda itu nomor 1 gitu. Jadi aku berharap sih ada kesadaran untuk atau kampus atau apapun ya yang bisa jadi teman sharing untuk membicarakan tentang fundamental ini. Jangan tiba-tiba abstrak, tiba-tiba celebrate art atau semacamnya gitu kan. Jadi tetap harus bisa gitu. Karena kalau kamu, apalagi anak-anak ya, kadang-kadang kan sekarang profesi mau jadi apapun gitu ya, yang berhubungan dengan visual itu kan harus bisa menggambar, menggaris dengan baik gitu. Aku selalu bilang ke anak-anak, Kocan yakin kalau kamu bisa menggambar ini, kamu mau masuk arsitek, mau masuk interior, desain produk, atau apapun seni murni sekalipun, kamu tidak akan keteteran karena kamu sudah mengetahui basicnya, kamu sudah mempelajari fundamentalnya. Jadi apa ya, hal yang paling terpenting di sekolah ini ya fundamental. Mau itu pensil, watercolor, cat akrilik, minyak, atau Chinese painting, semuanya harus bisa. Jadi memang makanya nggak ada tingkatannya. Tingkatannya lebih gini. Kalau kamu sudah bisa menguasai drawing dengan baik, Kocan akan ngajarin kamu watercolor.
Karena kalau kamu sudah bisa drawing, kamu akan lebih memudahkan kamu untuk pakai cat air, apalagi cat minyak ataupun akrilik. Itulah hasil kita jalan-jalan hari ini. Semoga nonton pameran sore hari ini memberikan refleksi kita tentang pentingnya basic drawing dan teknik seni rupa dasar untuk generasi penerus seni rupa di masa depan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.